Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu. Bersyukur kepada Tuhan kita bisa bertemu lagi dalam hadirat Tuhan. Kita percaya kehadiran Tuhan tetap sama, nyata dalam hidup kita. Puji Tuhan. Ya, jadi tema kita, manusia rohani tidak bisa dinilai oleh orang lain. 1 Korintus 2 ayat 15. Nah, saudara, kita sudah tahu dari 1 Korintus 2 ayat yang ke-15. Ternyata hidup kita yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, perhatikan perbedaannya, hidup kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus itu berbeda dengan orang yang belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka itu ketika Tuhan Yesus datang, dia berkata, Yohanes Pembaptis datang membaptis dengan air. Tetapi ketika Anak Manusia datang, dia akan membaptis dengan Roh dan dengan api. Jadi tidak semua orang yang mengaku percaya Tuhan Yesus, dia sudah dibaptis, ditenggelamkan di dalam Roh. Nah, setelah kita menerima Roh Kudus yang Tuhan janjikan, sejak saat itu kita disebut manusia rohani dan manusia jasmani. Ya, saya ulangi, sejak kita menerima Roh Kudus, maka kita disebut manusia jasmani karena kita punya fisik, tapi juga kita manusia rohani. Nah, Paulus menyatakan lewat 1 Korintus 2 ayat 15 ini, manusia rohani itu bisa menilai apapun juga. Tapi manusia rohani tidak bisa dinilai oleh siapapun juga. Nah, apa bedanya? Nah, ini ilustrasi saja. Saudara yang ikuti, ya, ada peristiwa besar di dunia dan terjadi di Denpasar, Bali. Pertemuan pemerintah 20, G20 itu artinya government 20, 20 negara yang disebut negara maju kumpul di Bali. Nah, saudara perhatikan nggak? Presiden-presiden, nggak semuanya ya, presiden-presiden dari negara-negara kaya itu membawa pesawat sendiri. Bahkan di dalam pesawat yang mereka terbangkan dari negaranya, mereka juga bawa mobil sendiri. Keren itu ya. Nah, di situ disebutkan kalau saudara ngikuti itu. Nah, pesawat-pesawat yang dibawa oleh para kepala negara itu dilindungi dengan sebuah sistem pertahanan yang tidak hanya bisa ditembus peluru, bahkan kalau ada rudal yang akan ditembakkan oleh pihak musuh ke pesawat kepresidenan itu, maka di badan pesawat itu ada sebuah teknologi pengamanan. Maaf, saya nggak bisa nyebutkan istilahnya ya. Pokoknya di badan pesawat presiden-presiden hebat itu ada perlindungan yang luar biasa. Sehingga sebelum rudal itu nyampe, rudal itu mental balik lagi. Bahkan dilindungi dengan sebuah alat pengaman untuk komunikasi. Jadi tidak bisa diganggu oleh intervensi dari alat komunikasi manapun yang tidak sefrekuensi. Kata ini loh penting, yang tidak sefrekuensi, senada dengan yang ada di pesawat itu. Atau saya ngikuti itu. Oh, terima kasih, survival capsule. Ya, nah saudara, begitu pula setiap pribadi kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus, walaupun kita punya jasmani, punya daging ini, kita masih perlu makan, minum, mandi, kita masih perlu istirahat, tetapi saudara dan saya disebut manusia rohani. Nah, seharusnya semua intervensi si jahat itu tidak bisa masuk ke hidup kita karena ada perlindungan dari kuasa Roh Kudus itu di hidup kita. Nah, istilahnya tadi, yang tidak satu frekuensi, nggak nyambung, nggak bisa connect. Wah, jadi pesawat-pesawat
presiden-presiden tertentu itu juga mobil-mobil pribadinya itu nggak bisa ditembus oleh peluru, tapi juga nggak bisa ditembus oleh komunikasi dari pihak manapun yang nggak sefrekuensi. Nah, bayangkan sehebat itu manusia rohani. Roh Kudus yang ada di dalam kita itu hanya satu frekuensi dengan kerajaan surga. Saya ulangi, setiap kita yang sudah menjadi murid Tuhan Yesus dan kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hidup saudara dan saya itu hanya bisa satu frekuensi dengan kerajaan surga. Wih, itu luar biasa. Nah, maka itu maaf ya, kalau masih ada di antara kita yang sudah penuh Roh Kudus, katanya, tapi masih bisa storing. Nah, saudara pernah dengar istilah storing? Ya, kira-kira 15 tahun terakhir kata itu sudah jadi asing buat telinga generasi Z atau generasi milenial. Tapi generasi kami dulu yang masih pakai pesawat radio, ya, mudah-mudahan bisa menangkap pengertian ini. Generasi kami yang masih pakai pesawat radio transistor atau radio zaman dulu, nah, untuk bisa menangkap siaran dari pemancar manapun juga, maka kita harus putar-putar, cari gelombang yang pas. Nah, ketika gelombang radio kita tidak pas, nah saudara, begitu pesawat radio kita tidak satu jalur dengan gelombang pemancarnya, maka ada istilah dalam bahasa Belanda storing. Artinya suaranya rok itu. Karena gangguan, frekuensinya ada gangguan. Nah, saya mau berkata begini. Kalau ada di antara kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus, katanya istilahnya, tapi sering storing, nggak bisa dengar jelas pemancar kerajaan surga ke pesawat radio hidup kita ini, ya, receivernya, penerimanya ini nggak bisa nyambung, ngerti ya? Nah, manusia rohani itu luar biasa, saudara, yang hanya bisa kontak dengan kerajaan surga, sehingga semua suara yang tidak berasal dari satu frekuensi bersama Roh Kudus, maka kita nggak akan bisa terganggu dengan suara-suara itu. Karena Roh Kudus yang di dalam kita itu hanya bisa nyambung, bisa bersekutu, bisa menangkap sinyal-sinyal sekecil apapun kalau dari kerajaan surga. Nah, karena kita punya frekuensi yang sama dengan pemancar, pusat pemancar, yaitu kerajaan surga, maka informasi apapun yang ada di dunia ini, maka pemancar kerajaan surga, kalau saya pakai istilah pemancar pusat siarannya itu loh, di kerajaan surga, maka saudara dan saya bisa menilai apapun yang ada dalam dunia. Tetapi mereka tidak bisa menilai kita. Maka itu seringkali mereka salah paham dengan kita. Ya wajar salah paham, karena frekuensinya nggak nyambung. Nggak bisa. 3 hari lalu, maaf ini, tapi saya minta saudara jangan maksa jawab. 3 hari yang lalu, saya masih mengajar di satu tempat. Nah, saya ini nggak membiasakan diri, karena kalau ada yang mimpin pujian dan sudah berdoa untuk firman, saya menghargai sehingga saya tidak perlu berdoa lagi. Nggak taunya ada seorang yang hadir di tempat itu, dia siap, dia nggak setuju dengan pendapat saya. Dia bilang, saya ini 22 tahun jadi pendeta. Belum pernah saya melihat hamba Tuhan seperti Bapak mau menyampaikan firman tidak berdoa dulu. Aduh, ya saya minta maaf. Karena saya bilang, yang mimpin pujian itu sudah berdoa untuk firman. Tapi dia tetap nggak terima. Ya, saya cuma minta maaf ya. Nah, masalahnya dia itu nggak menyebut nama, sehingga saya itu nggak tahu bapak atau ibu. Nah, saya pun
Kalau toh ada nama, saya pun nggak perlu tanya ke panitia yang ngundang saya. Saya hargai pendapat orang itu. Jadi hanya karena saya tidak berdoa sebelum menyampaikan firman, maka saudara ini marah. Dan dia bilang, maaf saya nggak bisa respect kepada Bapak sebagai hamba Tuhan. Saya bilang, nggak apa-apa Pak, saya minta maaf. Sama, ayo siapa pernah ngalami ini? Waktu mau makan, sudah ada yang doa makan. Nah karena kebiasaan, waktu kita mau makan, kita doa lagi. Ayo pernah nggak ngalami itu? Nah, nggak perlu doa lagi. Kalau sudah ada yang doa untuk makan bersama, ya secara pribadi nggak perlu. Nah, jadi istilah saya, saudara kita ini nggak satu frekuensi bersama dengan Roh Kudus. Betul tidak? Masa hanya karena sebelum saya menyampaikan firman nggak berdoa, itu jadi masalah? Ya saya menghargai. Ya, oke, ada komen ini dari Palembang. Setiap orang yang percaya harus sefrekuensi dengan Bapa di surga. Luar biasa, sudah mengingatkan ini. Memang harus begitu. Nah, maka itu mari kita perhatikan. Manusia rohani itu bisa menilai segala sesuatu. Tetapi dunia tidak bisa menilai dia. Karena nggak ngerti. Karena nggak satu frekuensi. Ya, kembali lagi peristiwa G20. Presiden kita Pak Joko Widodo itu luar biasa. Bisa mengakomodasi. Perhatikan. Presiden Joko Widodo bisa mengakomodasi sekian banyak kepala negara yang beda-beda kepentingan. Wih, luar biasa. Nah, salah satu yang buat saya heran, ya, ketika Presiden Joko Widodo punya ide inovasi untuk para kepala negara suruh pegang cangkul dan nyangkul tanah untuk tanam pohon mangrove. Wah, itu orang-orang yang gak sefrekuensi dengan Presiden Joko Widodo akan ngecek. Presiden apaan itu? Kepala negara yang gak ngerti cangkul diajak megang cangkul. Bahkan beberapa di antara mereka pasti seumur hidup mereka para pemimpin negara ini pertama kali lihat barang namanya cangkul. Nah kira-kira ada bahasa Inggrisnya enggak ya cangkul itu apa? Maaf. Tapi saya sebagai orang yang suka belajar, filosofi Jawa tentang cangkul itu luar biasa. Betul, ada yang komen, Tuhan tidak harus mendengarkan doa kita tapi melihat hati kita. Betul. Dengar ya, ayo belajar tentang cangkul sedikit. Ya, ini yang tidak satu frekuensi dengan presiden. Nah, bahasa Inggris kode. Oh, bahasa Inggris, terima kasih. Bacanya gimana? Pronunciation-nya gimana? Who ya, H-O-E. Oh, bahasa Belandanya skoffel. Nah, cangkul buat orang Jawa itu artinya dalam sekali. Begini, dengarkan cangkul ya, cangkul. Orang Jawa punya filosofi. Kalau kamu nggak bisa nyangkul dan nggak pernah pegang cangkul, jangan makan. Kenapa orang Jawa menekankan itu? Karena untuk bisa makan zaman itu ya hanya lewat mengolah tanah. Tanah itu diolah lalu ditanamin benih. Nah begitu tanah itu diolah dan ditanami benih maka tumbuh. Baru orang bisa makan. Nah Presiden Joko Widodo salah satu agenda G20 adalah dunia sedang krisis pangan. Apalagi perang ke Ukraina dan Rusia. Nah, dengan filosofi cangkul itu, Presiden Joko Widodo ingin berkata kepada manusia di dunia. Ya, Presiden Joko Widodo ingin bicara kepada para pemimpin negara di dunia. Jangan takut krisis makanan. Ayo kita olah bumi ini. Kita olah tanah ini dengan cangkul. Wih, luar biasa. Nah, saudara masih ingat? Saya marah kepada banyak rekan saya pendeta yang ikut-ikutan khotbah ada resesi. Saya itu marah. Kita ini hamba Tuhan yang harus memberi pengharapan kepada yang mendengar. Nah kalau hamba Tuhan aja ikut ketakutan dengan resesi, lalu gimana jemaat? Dan saya menemukan satu ayat saja di Alkitab, bahwa selama ayat itu kita pakai, maka kita tidak akan pernah mengalami resesi. Dan saya selalu mengatakan, buang kata resesi, ubah jadi resepsi. Jadi kita akan resepsi tiap hari. Ayatnya di mana? Kejadian 8:22.
Dan itu filosofi cangkul. Maka itu orang-orang yang tidak sefrekuensi dengan Presiden Joko Widodo, kerjaannya cuma nyinyir saja. Kerjaannya cuma ngurusin yang enggak. Ngerti ya? Kata nyinyir itu ngeledek, merendahkan, gosip, enggak percaya. Nah, Kejadian 8:22 ya. Selama bumi masih ada, berarti manusia tetap ada resepsi. Selama bumi masih ada. Kenapa? Karena kalimat berikut, selama bumi masih ada, maka tak berhenti-henti musim menabur dan musim menuai. Tak berhenti-henti musim dingin dan musim panas. Tak berhenti-henti musim hujan dan musim kemarau. Tak berhenti-henti siang dan malam. Jadi gak ada resesi. Selama saudara dan saya masih melihat tanah, ada bumi. Nah, ayo kita nyangkul. Orang yang mengalami resesi karena dia malas, gak mau mengolah tanah. Maka itu Kejadian 8:22, saya kagum. Selama bumi masih ada, tak berhenti-henti musim menabur dan musim menuai. Terima kasih Papa, selalu ada makanan. Selama kita melihat tanah, ayo nyangkul. Ngerti ya? Jadi gak usah bicara tentang Tuhan untuk urusan manusia rohani. Lihat bangsa Indonesia saja yang tidak satu frekuensi dengan pola pikir motivasi Presiden Joko Widodo. Maka sebagian kecil rakyat Indonesia itu hobinya cuma nyinyirin, cuma ngeledek, ngejek. Apa saja yang dikerjakan Presiden itu pasti salah, karena gak satu frekuensi. Suami istri, halo, saya punya kalimat ini. Suami istri yang gaya hidupnya seperti Tom and Jerry. Kok gak enak betul. Ngerti ya? Kalau ada suami istri hidupnya kayak Tom and Jerry, kejar-kejaran terus, ribut terus, berarti dua orang itu tidak satu frekuensi. Maka itu ribut terus. Kalau suami istri satu frekuensi, wah, hidup ini luar biasa. Gak ada masalah. Terima kasih loh, Yesus Spirit memilih tema ini. Ada komen kemarin, iya, wah ini temanya luar biasa. Betul, dan ini sekarang kita pelajari. Manusia rohani itu bisa menilai apa saja, tapi gak bisa dinilai oleh siapa saja. Maafkan saya harus ngomong ini. Kalau masih ada di antara saudara, hidupnya gak selesai-selesai, suka tersinggung, salah paham, salah ngerti, ngelihat orang ngomong pendek salah, dengar orang ngomong panjang salah, gak disapa salah, disapa salah. Berarti itu bukan orang rohani. Orang rohani gak bisa menyalahkan siapa-siapa, dan orang rohani tidak bisa disalahkan oleh siapa-siapa. Catat ini. Saudara, saya mau katakan ini ya. Orang rohani yang satu frekuensi dengan Tuhan, dengan kerajaan surga, nggak bisa menyalahkan siapapun. Ini hebat orang rohani itu. Jadi kalau orang rohani itu mendengar orang salah bicara, dia nggak akan terpengaruh, nggak akan tersinggung, nggak akan apa. Kalau melihat ada orang berbuat salah atau menyalahi dia, orang rohani itu nggak akan kemakan, nggak akan. Orang rohani pun nggak bisa menyalahi siapa-siapa, karena orang rohani itu ya hidupnya dengan Tuhan. Tolong catat, hebat sekali Bapa kita di surga. Ya, 1 Korintus 2:15. Saya baca lagi ya, TSI-nya. Jadi kita yang bersatu dengan roh Tuhan bisa menilai semua ajaran rohani. Tetapi orang-orang yang belum menerima hikmat dari roh Tuhan tidak mampu menilai apapun tentang kita. Hal itu sesuai dengan firman Tuhan yang berkata, orang yang mempunyai roh Tuhan dapat menilai segala sesuatu, tapi tidak seorang pun berhak menilai dia. 1 Korintus 2 ayat 15. Oke,
Ini ada terjemahan baru juga. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. AYT. Manusia yang rohani menilai semua hal, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh siapapun. Ya, sabda. Tetapi orang yang rohani itu menyelidiki segala perkara. OBIS. Maka ia sendiri tidak diselidiki oleh seorang jua pun. Wih, hebat sekali ini ya. Tolong saya punya banyak terjemahan Alkitab. TSI. Orang yang mempunyai roh Tuhan dapat menilai segala sesuatu, tetapi tidak seorang pun berhak menilai dia. Nah, maka itu saya beri contoh lagi. Presiden Jokowi sekarang. Orang yang tidak nasionalis. Maaf saya pakai kata ini ya. Orang yang tidak nasionalis. Pemimpin yang tidak tunduk pada konstitusi, pada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, tidak bisa menilai, nggak bisa menerima keputusan-keputusan yang Presiden Joko Widodo lakukan. Karena walaupun warga negara Indonesia, tapi kalau itu golongan intoleransi, nggak akan bisa mengerti yang dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo. Karena buat kelompok yang intoleran, kelompok yang anti Pancasila, kelompok yang tidak suka negara kesatuan Republik Indonesia, semua yang dikerjakan Jokowi selalu dikritik, disalah. Seperti itu kalau murid Yesus orang Kristen tidak penuh Roh Kudus dan tidak satu roh dengan roh Tuhan, maka walaupun rajin ke gereja, maafkan saya, walaupun itu hamba Tuhan, pendeta hebat, bisa khotbah bagus, tapi tidak satu frekuensi dengan kerajaan surga, maka nggak akan ngerti apa yang Roh Kudus buat. Ayo mulai hari ini saudara, kita betul-betul menyadari konsep ini, bahwa Tuhan ingin kita satu frekuensi dengan Dia, sehingga kita bisa menyelidiki apa saja. Saya ulangi lagi ya, kalau kita satu frekuensi dengan Tuhan, dan kita manusia rohani, catat, kita nggak bisa menyalahkan orang, maaf bukan untuk sombong, maka kita pun nggak bisa disalahi atau disalahkan, karena asal hidup kita taat pada Roh Kudus. Ternyata di dalam gereja tidak sedikit orang-orang yang suka nyinyir. Maaf saya pakai kata ini. Apa tanda-tanda orang yang tidak satu frekuensi dengan Tuhan, yang suka nyinyir? Maka orang itu hobinya, nggak enak sekali, selalu cari salahnya orang. Izinkan saya berkata ini, kalau saudara rajin cari salahnya orang, ya pasti akan ketemu. Sebab gak ada orang gak bersalah. Tuhan Yesus saja selama hidup di dunia, bisa aja loh orang-orang Farisi, Saduki, imam-imam ahli Taurat, itu ketemu loh salahnya Tuhan Yesus. Contoh, hei, kenapa kamu gak ngajari muridmu sebelum makan cuci tangan dulu? Ada saja. Maka itu lihat, hati-hati. Kalau ada di antara saudara, walaupun rajin mendengar firman, beribadah, tetapi suka nyari salahnya orang, ya pasti akan ketemu. Namanya orang kok, mana ada yang gak salah. Tapi kan rugi kalau kita cuma nyari salahnya orang. Filipi 2 dulu, Filipi 2 dulu. Nah kalau kita hidup seperti ini, Filipi 2 ayat 2, terima kasih. Filipi 2 ayat 2, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Ya. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Yang ada kata satu roh itu, ya coba lanjutkan, ayat 3 kok gak salah, bukan? Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, Filipi 2 ayat 2, satu roh, satu pikiran, satu tujuan. Kalau kita satu frekuensi bersama dengan Roh Kudus, maka nggak mungkin kita akan mempertentangkan Tuhan dan firman-Nya. Setuju nggak saya berkata ini? Nggak mungkin, karena kita satu dengan Dia. Maka itu saya beri contoh tadi, suami istri. Suami istri yang sudah satu pikiran, satu hati, satu tujuan, nggak akan ada pertengkaran dalam hidupnya. Selalu selaras
selalu sehati. Hebat ya. Nah, maka itu saudara, ayo kita percaya firman Tuhan. Oh, ada Filipi 1 ayat 27. Saya baca ya. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu berdiri teguh dalam satu roh dan sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Amin. Satu roh, sehati, dan sejiwa. Ini yang luar biasa. Sabtu yang lalu, gereja yang ngundang saya memberi tema. Kalau saudara yang gak ikut bisa cari di Facebook, Instagram saya. Hari Sabtu, minggu yang lalu. Ya, temanya menarik. Kesepakatan suami istri itu satu tim yang menyukakan hati Tuhan. Dan betul, lalu saya memberi ilustrasi pemain bulu tangkis ganda campuran. Ya, saudara dengarkan. Pemain ganda campuran, sebutlah siapa idola saudara. Ya, pemain bulu tangkis ganda campuran. Misalnya, 20 kali mereka bertanding, menang terus. Nah, kalau ada pemain bulu tangkis ganda campuran 20 kali mereka menang dalam pertandingan internasional, akhirnya mereka terpilih lagi untuk bertanding yang ke-21. Ya, ke-21. Tapi, nah ini ilustrasi. Tolong jawab pertanyaan saya. Pemenang 20 kali ganda campuran badminton ini mau bertanding yang ke-21. Ternyata mereka ribut, ada gesekan, ada kesalahpahaman sebelum bertanding. Saya tanya, bisa nggak mereka menang untuk yang ke-21? Kalau sebelum bertanding, mereka nggak sehati, mereka nggak satu frekuensi, mereka tidak sepakat. Ayo, bisa nggak? Nggak bisa. Nah, seperti itu hidup kita, orang rohani, manusia rohani itu, luar biasa. Nggak bisa. Ada jawaban dari Surabaya. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah, ini loh, ayat 3 Efesus 4. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh. Kesatuan roh. Oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Saudara bayangkan kalau firman ini kita hidupi, kita itu satu roh dengan Bapa di surga, kita satu pikiran, satu hati, selalu sepakat dengan Bapa di surga. Hidup ini luar biasa, saudara. Hidup ini luar biasa. Maaf, saya cuma mau baca saja. Tadi waktu kami transit Batam, lalu ada seorang dari Jakarta yang terima brosur jadwal saya dari minggu yang lalu. Bayangkan, dari Eropa, Belanda ke Medan, dari Medan pulang sebentar, terus ke Balikpapan, ke Samarinda, terus dari Samarinda ke Palembang, Palembang sampai hari ini Surabaya, besok lagi. Terus saudara ini nulis begini, badannya Pak Daniel itu dibuat dari apa? Pertanyaannya, saya tanya kenapa? Loh, itu badan apa nggak capek? Naik pesawat itu bukan ringan, bukan cuma duduk. Nah, saya cuma senyum. Saya bilang karena badan ini milik Tuhan. Saya akan gunakan sesuai apa yang Tuhan mau. Nah, mudah-mudahan yang kontak saya itu ada di Zoom ini. Saya nggak tahu di Facebook atau di Instagram. Saudara, kalau saudara tanya juga yang tahu, ya ini. Karena saya satu frekuensi dengan Roh Kudus. Saya bersyukur, itu dahsyat sekali. Ayo, hari ini kita paksakan diri kita untuk tetap satu frekuensi bersama dengan Roh Kudus. Maka kita jadi orang rohani. Ayo, mulai hari ini saudara, ayo kita hidup. Nah, kalau saya bisa, saudara pun pasti bisa. Asal tadi itu, satu frekuensi bersama dengan kerajaan surga. Ya, betul. Komen dari Siantar.
Betul. Kalau kita berkonsep tubuh ini milik Tuhan, pasti Papa yang akan pelihara tubuh kita. Amin. Ya, otot Papa sudah otot dari kerajaan surga. Yang lain pada KO ikut Papa. Harusnya enggak, harus belajar. Ya, inilah kebenaran yang kita harus kerjakan dalam hidup kita. Sehingga, hidup ini menyenangkan sekali. Kalau kita satu frekuensi dengan kerajaan surga. Keren ya? Nah, kita lihat ayat yang lain. Terima kasih Bapak, kebenaran itu hebat. Yohanes 4:34. Kekuatan kita itu karena makanan, ya. Nah, ini Roh Kudus. Kekuatan kita itu dari makanan. Ya. Yohanes 4:34. Supaya kita tetap satu frekuensi, manusia rohani ini perlu makan. Yohanes 4:34 itu pola hidup sehat dengan pola makan yang benar. Baik ya, perhatikan. Ini untuk menjaga hubungan kita dengan Papa di surga tetap baik, tetap satu frekuensi, nggak putus-putus, nggak storing, ya, nggak gangguan-gangguan. Maka pola makan kita harus jelas, harus sehat, harus benar. Itu dia. Ya, ada yang komen dari Bali. Gak semua hamba Tuhan dewasa secara bersikap, betul. Hanya karena masalah sepele bisa jadi besar. Sekarang tergantung yang dewasa yang mengalah. Iya, jadi kalau hidup ini betul-betul satu frekuensi, wah luar biasa. Puji Tuhan. Nah, saya akan baca lagi. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Saudara, inilah menu makan orang rohani. Saya ulangi, menu makanan orang rohani ada di Yohanes 4:34. Supaya kita tetap berstatus orang rohani dan rohani yang sehat, maka pola makan kita harus kita jaga. Nah, menu makanan kita, ini kalau tanya menu fisiknya, wajib ikan. Nanti baca di Injil Lukas dan Injil Yohanes. Tuhan Yesus itu memberikan makanan ikan kepada Petrus pagi itu. Ini intermezzo saja. Jadi kalau ada yang mengaku murid Yesus, gak suka ikan, awas ya, belum tentu murid Yesus. Gak cuma guyon saja. Karena Yesus suka ikan. Nah, menu rohani, makanan manusia rohani kita adalah melakukan kehendak Bapa. Nah, di mana kehendak Bapa? Ya ada di Alkitab. Mengampuni, mengasihi, hidup benar, kudus, semuanya itu. Itu kehendaknya. Nah, kalau saudara sebagai manusia rohani, ya makanannya harus pola rohani. Kalau kita manusia jasmani, maka kita beri makan, ya makanan jasmani, tapi yang sehat. Makan saja, tidak ada olahraga, nggak gerak maksudnya. Nggak ada exercise. Walaupun itu makanan sehat, akan tetap jadi penyakit. Karena pembakaran tidak terjadi di hidup kita. Makan, catat loh. Walaupun makanannya sehat, tapi nggak pernah gerak, maka makanan itu jadi lemak di tubuh kita. Maka itu lihat kalimat kedua di ayat 34. Saya ulangi ya, kata Yesus kepada mereka. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, menyelesaikan pekerjaannya itu kan gerak, itu kan kerja. Hebat sekali makanan surgawi ini, lengkap dan sehat. Lagi sekali, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi nggak boleh cuma makan saja, tapi kita nggak gerak, jadi penyakit. Apa geraknya? Ya melakukan, ya mengerjakan sesuatu untuk jadi berkat buat orang lain. Wah, itu akan indah sekali kalau hidup ini ada. Saya beri kesaksian tadi. Betul, ada keseimbangan untuk pola makan jasmani sama dengan pola makan rohani. Keseimbangannya makan dan menyelesaikan pekerjaannya. Maaf, saya beri kesaksian ini. Kalau saudara ada nggak setuju nggak apa-apa, ya.
tadi waktu kami transit Batam, ternyata pesawatnya delay. Nah, ini kebiasaan saya. Kalau saya delay, saya nggak mau duduk diam-diam, cuma sibuk main HP saja, maaf, enggak. Maka saya tanya, Papa saya harus buat apa nunggu pesawat ini? Padahal kami bertiga. Ya udah saya jalan, meninggalkan tempat duduk saya. Baru melangkah, saya noleh ke kiri, ada kios, ya biasa di bandara. Tapi jualan baju, kaos, aksesoris. Loh, kok saya lihat ada meja kecil yang ada bungkus ya dalam plastik, mie goreng, nasi goreng. Tiba-tiba saya tergerak. Ini sudah sore ini. Jangan-jangan sebentar lagi ini pesawat nggak ada yang masuk lagi. Silakan, kasihan ini orang jualan nasi bagaimana. Langsung tak. Nah ini loh. Kalau kita manusia rohani, geraknya itu cepat. Nah saya ingin berkati kios ini. Tapi kan nggak mungkin saya makan semua. Tadi waktu kami berangkat dari Palembang, anak kami bawain kami makanan nasi Padang. Itu sudah kami makan. Ya saya cari cleaner. Saya panggil, kamu sudah makan belum? Kalau siang sudah, tapi nanti sore ini, ya udah kamu beli. Ambil, kamu milih yang mana? Saya tanya, temu berapa orang? Cuma 2. Nah saya lihat di situ masih ada 5 bungkus. 3 nasi goreng dan 2 mie goreng. Oh cuma 2? Iya. Nggak taunya lewat. Cleaner lain lagi. Lah itu lain. Saya panggil dia juga. Saudara, sambil menunggu itu di microwave dipanasi, saya ngomong-ngomong soal kehidupan. Udah berapa lama kerja di sini? Ya, saya tahulah gajinya itu juga berapa UMR. Nah, saya ngomong seadanya tentang kasih Tuhan, tentang pengampunan, tentang pengharapan. Didengar juga oleh yang jaga kios itu. Saudara, saya kaget. Tiba-tiba yang jaga kios itu nyeletuk. Oh, Bapak pendeta rupanya. Padahal dia pakai jilbab. Saya bilang, iya, pantas. Kata itu yang luar biasa. Saudara, gunakan setiap waktu untuk exercise, olahraga, fitness secara rohani juga. Yaitu selalu menjadi berkat buat siapa saja yang ada. Dan itu menyenangkan sekali dalam hidup ini. Ayo, sebelum saya akhiri, mari masing-masing kita jujur rendah hati pada diri kita sendiri. Seberapa jauh manusia rohani ini berkembang terus dalam hidup kita. Sebagaimana manusia jasmani harus ada kedewasaan, maka manusia roh juga begitu. Harus ada pertumbuhan. Lukas 2:52. Lukas 2:52. Inilah fakta dari hidup Tuhan Yesus dalam pertumbuhannya. Lukas 2 ayat 52. Ya. Dan Yesus makin bertambah besar. Stop. Ya. Yesus makin bertambah besar, mature, ya, dan bertambah hikmatnya. Terus Dan besarnya. Nah, dan besarnya, nah ini agak membingungkan. Kok ada besarnya 2 kali? Oh ini BIS. Koden baca dulu. Yesus makin bertambah besar dan bertambah bijaksana, serta dikasih oleh Tuhan dan disukai oleh manusia. Nah, dalam terjemahan baru, Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Nah, besar yang pertama itu fisik, maka besar yang kedua itu secara manusia roh dan makin dikasih Tuhan dan manusia. Nah, TSI, terima kasih. Saya bacakan ini ya. Yesus makin dewasa dan bertambah bijaksana, serta makin berkenan di hadapan Tuhan dan juga manusia. Nah, saudara, ayo kita lihat di hidup kita ini. Umur bertambah, kedewasaan harus bertambah. Jangan umurnya bertambah, angka 5 kepalanya, tapi kelakuannya seperti anak 20-an usianya. Maaf, nggak begitu. Ya, lanjut. 2 Korintus 4 ayat 16, tayangkan. Udah? 2 Korintus 4 ayat 16. Lihat ini, apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup. 2 Korintus 4 ayat 16. Oke, sebab itu kami tidak tawar hati. Berarti sebenarnya sedang tawar hati. Karena banyak masalah, banyak tekanan hidup. Seperti tadi Bu Erika beri kesaksian, mau syuting buat film, ternyata dibohongin. Maaf, hamba Tuhan lagi yang bohongin. Aduh Erika, atas nama hamba Tuhan itu kode sebagai hamba Tuhan minta maaf ini kepada Vinod Film. Maaf.
Oke, lihat. Itulah sebabnya kami tidak putus asa, tidak tawar hati. Biarpun, saya baca TSI dulu, biarpun secara jasmani kami semakin lemah, tetapi secara rohani kami terus diperbarui setiap hari. Wih, ini luar biasa. BIS, makasih. Itulah sebabnya kami tidak putus asa. Sekalipun kami secara lahir semakin bertambah rusak karena usia dan macam-macam. Namun secara batin manusia rohani, kami dijadikan baru setiap hari. Haleluya. Nah ini loh bedanya saudara. Saya berkata jujur, manusia jasmani saya bisa merasa capek karena usia saya. Tapi karena manusia rohani saya disegarkan terus setiap hari, diperbarui. Ya, terjemahan barunya, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami, manusia rohani kami dibarui dari sehari ke sehari. Ini yang luar biasa saudara, yang kita harus nikmati manusia rohani. Ya, pokoknya gini loh, kesimpulan paling gampang. Manusia rohani itu nggak ngurusi yang remeh-temeh. Saya pernah dengar istilah itu remeh-temeh. Apa ya kata lain remeh-temeh? Ngurusi hal sampah, halal duniawi, nggak ngurusi. Hal sepele. Manusia rohani itu hanya ngurusi hal-hal yang anggun, yang mulia, yang sedap didengar. Betul ya, itu manusia rohani. Maka itu saya katakan tadi, kalau masih ada yang suka tersinggung, salah paham, cuma ngurusin sampah-sampah, oh ya hal-hal sepele, terima kasih. Saudara bukan manusia rohani. Saudara hanya sibuk ngurusin manusia jasmani. Ini yang kita harus temukan dalam hidup kita. Jadi, mau nggak jadi manusia jasmani, juga manusia rohani. Karena kita nyambung terus frekuensi kita dengan frekuensi kerajaan surga. Maka terus ada halal baru yang Tuhan berikan kepada kita. Puji Tuhan untuk hal itu. Terima kasih Bapak. Ada hal baru yang terus Tuhan kerjakan dalam hidup kita ini. Ya udah, ayo mulai hari ini serius dengan Tuhan. Keren ya? Kalau begitu, nah ayat terakhir 2 Korintus 5. Mulai ayat berapa itu ya? Meskipun kemah kami di dunia ini rusak. Ayat 1, ya tolong bacakan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Nah, stop. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Wow, haleluya. Kalau suatu saat kemah di bumi ini, yaitu tubuh kita, itu dibongkar, artinya kita meninggal. Tapi manusia roh kita masih hidup loh. Papa menyediakan rumah kekal di surga. Wih, hebat sekali. Ya, ini loh saudara, ini dia. Saya berkata begitu karena kita tahu bahwa tubuh duniawi kita hanya seperti tenda yang dipakai untuk sementara saja, lalu binasa. Ketika tubuh ini binasa, Tuhan sudah menyediakan tubuh surgawi bagi kita, yaitu tubuh yang kekal selamanya. Seperti rumah permanen, tapi bukan dibangun oleh manusia. Wow, haleluya. Keren ya saudara. Maka itu ayo mulai hari ini kita menikmati dua macam manusia di hidup kita. Manusia jasmani dan manusia rohani. BS, makasih Dilan. Sebab kami tahu bahwa kalau rumah, yakni tubuh yang kita diami di dunia ini dibongkar, Tuhan akan menyediakan bagi kita sebuah rumah di surga yang dibuat oleh Tuhan sendiri dan yang tahan selama-lamanya. Ya sudah, maka itu di samping kita mikirkan manusia jasmani kita, karena kita masih hidup di dunia, kita mikir juga manusia rohani yang kekal itu. Jadi mulai hari ini, kalau ada orang menilai macam-macam, tetap bersahabat, tetap saudara, tetap ampuni. Kita bisa menilai semua hal karena Roh Kudus yang ada di dalam kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
Makasih ya dari Yesus Spirit memberi kita pelajaran tema yang luar biasa hari ini. Ayo semua kita kuatkan manusia roh kita dengan makan yang sehat, Yohanes 4:34, dan dengan latihan olahraga yang betul, Yohanes 4:34. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan jadilah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.